Kenapa Nabi Ibrahim, ini penting saya kira ya, untuk ditadaburi hikmahnya. Kenapa Nabi Ibrahim cerita ke anaknya? Kenapa nggak begini? Nunggu Ismailnya sedang tidur, kemudian ngambil bedog, ngambil pisau, saat Ismailnya sedang tidur langsung disembelih. Perintah Allah sudah selesai. Kenapa mimpinya diceritakan ke anaknya? Saya kira ini bisa jadi bahan renungan. Ya. Ada satu mimpi buruk yang itu akan terjadi kepada anaknya, tapi orang tuanya tetap menceritakan. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Nah, aku melihat mimpi dan mimpinya menyembelih Ananda. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Teman-teman yang Allah muliakan, ini hikmah bagi kita bahwa mengajak anak, kalau kita yang sudah punya anak, ini bekal parenting mungkin ya, mengajak anak itu dengan dialog, apalagi untuk satu hal yang memberatkan, ya, satu hal yang luar biasa. Ini mungkin contohnya begini, salah satu ilustrasinya ya, teh sini sebentar, ibu tadi barusan baca ada ayat di dalam Al-Quran begini bunyinya, dan sampaikanlah kepada wanita yang beriman untuk mengulurkan jilbab mereka menutupi dada. Coba menurut teteh gimana? Dan anak perempuannya itu sudah lama nggak pakai jilbab, padahal sudah dewasa. Artinya hari ini mungkin begini, teteh pokoknya harus pakai jilbab, karena itu kewajiban dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mau tahu pakai jilbab ini kalau keluar. Bisa pakai cara seperti itu atau pakai caranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana menurut teteh? Bagaimana pendapat Ananda? Fanzur madza tara. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana kalau respon Ismail itu negatif ya? Bagaimana kalau respon Nabi Ismail itu begini, si bapak mah ya ayah wae mimpi teteh patong diturut ke, atau misal begitu. Peluang itu kan pasti ada ya. Kalau bertanya, nanya pendapat, peluang untuk direspon negatifnya, ya direspon tidak sefrekuensinya ada. Gitu. Tapi kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam tetap bertanya? Satu, karena Nabi Ibrahim ingin mengajarkan perintah Allah disampaikan dengan dialog kepada anaknya. Yang kedua, teman-teman, Nabi Ibrahim tidak mau kalau anaknya nggak dapat pahala, karena anaknya jadi korban. Ya, karena anaknya jadi korban. Jadi kalau Ismail itu sedang tidur, kemudian tiba-tiba disembelih gitu, ya pertama hilang nyawa, yang kedua nggak dapat pahala. Setidaknya jangan sampai rugi dua kali. Sehingga Nabi Ibrahim bertanya, kalaupun hilang nyawa karena disembelih, minimal dapat pahala dengan hilang nyawanya tadi. Sehingga dialog dengan anak, dialog dengan keluarga ini jadi hal yang sudah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Padahal punten, mohon maaf teman-teman yang Allah muliakan, mimpi yang Allah berikan ke Nabi Ibrahim itu wahyu, dan wahyu harus dikerjakan. Artinya ada kewajiban, tapi Nabi Ibrahim tidak memaksakan caranya. Dengan dialog, kemudian nanya pendapat, kemudian tunggu responnya. Ya. Ini Masya Allah teladan keluarga Nabi Ibrahim yang patut jadi contoh bagi saya dan bagi kita semua. Yang berikutnya, teman-teman yang Allah muliakan, memang
kalau melihat redaksinya, redaksi bahasa Arabnya begini. Ya bunayya, wahai Ananda. Ya, wahai Ananda. Ini panggilan yang paling lembut dalam bahasa Arab untuk anak. Kalau panggilan biasanya, ya ibni, anakku. Tapi kalau ya bunayya artinya wahai Ananda. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya panggilan yang ditambah endak di belakangnya itu kan memperhalus ya. Kakak, kakanda, adik, adinda. Apalagi ibu, ibunda, ayah, ayahanda, guru, gurunda, nenek, ada nggak nenek? Nenda, ya mungkin, wallahu a'lam bishawab. Jadi panggilan ya bunaya itu panggilan terhalus dari Nabi Ibrahim kepada anaknya. Perhatikan bagaimana anaknya menjawab, Ismail menjawab panggilan ayahnya. Ya abati, wahai ayahanda. Ya, wahai ayahanda. Jadi walaupun Nabi Ibrahim itu mau disembelih, walaupun Nabi Ismail itu mau disembelih, tapi Nabi Ismail menjawab ayahnya dengan panggilan yang terbaik, wahai ayahanda. Jadi jawabannya enggak malah si bapak mah aneh-aneh wae gitu, mimpi gitu dan seterusnya. Ya abati, if'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi siapa yang memerintahkan, yang nyuruh untuk menyembelih? Anaknya sendiri. Pak, jangan ragu, kerjakan apa yang diperintahkan. Nabi Ibrahimnya bukan ragu. Nabi Ibrahimnya dialog, tapi anaknya yang bilang, kerjakan apa yang diperintahkan. Masya Allah. Kok bisa anak yang usia masih belia punya jawaban begitu luar biasa? Karena bapaknya pernah memberi contoh, karena ibunya pernah memberi contoh, sehingga anaknya juga ikut mencontoh. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai sebagai orang yang bersabar. Teman-teman yang Allah muliakan, saya akan sedikit kalau kita simpulkan ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam saat berkorban dengan anaknya begitu sabar, begitu tawakal, begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kehilangan anak. Ini musibah terbesar bagi seorang ayah, seorang bapak. Dia rela sakit asalkan anaknya sehat. Tapi kalau anaknya sakit, seorang ayah rela untuk berkorban mati-matian, yang penting anaknya sehat. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh, ya, untuk kehilangan. Kalau kita jadi Nabi Ibrahim saat itu, mungkin kita di antara dua cinta. Cinta Allah, bunuh anakmu. Cinta anak, tinggalkan perintah Allah. Cinta mana yang akan kita dahulukan? Cinta mana yang akan kita korbankan? Yang kedua, ini anak semata wayang. Jadi Nabi Ibrahim baru punya satu anak setelah menunggu 90-an tahun. Lain cerita kalau ini khayalan saja ya. Kalau misalnya kita di posisi Nabi Ibrahim, kita punya 11 anak, kemudian ada perintah, pencit anak kahiji, siap ya Allah, aya keneh 10 dah. Ya, mungkin lain cerita ya kalau anaknya ada banyak gitu. Tenanglah, masih banyak. Tapi ini anak satu-satunya. Ibaratnya kalau mungkin agak kurang relate ya kalau misalnya dengan anak disembelih. Harta satu-satunya Nabi Ibrahim yang akan jadi sandaran masa tuanya, uang pensiunnya, uang tabungannya yang harus dikorbankan. Anak semata wayang. Yang ketiga,
usianya senja dan istrinya juga mandul. Siti Hajar ya, kalau Siti Hajar nggak mandul karena melahirkan itu. Tapi Siti Sarah, maksud saya begini, kalau Siti Sarah nggak mandul, mungkin kalau kita di posisi Nabi Ibrahim, sembelih anakmu, siap, nanti bisa produksi lagi lah sama Siti Sarah gitu. Produksi keturunan lagi, karena Siti Sarahnya nggak mandul. Tapi ini nggak. Artinya, kemampuan untuk memproduksi anaknya itu nol. Nabi Ibrahimnya sudah senja usianya, Siti Sarahnya juga mandul, dan mungkin Siti Hajarnya juga trauma ya, trauma dengan anak yang kehilangan anak dan seterusnya. Artinya kalau dikonversi dengan uang, mungkin kehilangan uang satu-satunya sumber pendapatan, dan juga kita nggak bisa menghasilkan lagi. Yang berikutnya, usia anak beranjak dewasa. Teman-teman yang Allah muliakan, memang saya juga belum merasakan ya, tapi setidaknya sebagai anak saya merasakan, sebagai orang tua belum merasakan. Kalau anak masih kecil, anak yang bergantung ke orang tua. Tapi kalau anak sudah dewasa, orang tua yang seringkali bergantung kepada anak ya. Orang tua lebih butuh anak kalau anak sudah gede dibanding anak yang butuh kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim sudah senja, anaknya sudah mulai dewasa. Nabi Ibrahim butuh kepada anaknya, ingin mau dapat bantuan dari anaknya. Tapi datang perintah dari Allah, sembelih anakmu. Ya Allah, ini tempat saya akan bersandar mungkin sebagai manusia atau butuh bantuan, pertolongan, sembelih. Masya Allah. Yang berikutnya, yang kelima, kehilangan anak karena penyembelihan. Lain cerita kalau misalnya kehilangan anak karena sakit, lain cerita kalau kehilangan anaknya karena musibah, kecelakaan, jatuh dan seterusnya. Ini enggak, hilang anaknya karena disengaja, karena disembelih, pembunuhannya secara sengaja. Dan ini Masya Allah, ghulamin halim, anaknya penyantun dan berbakti. Teman-teman punten ya, ini mungkin sangat terasa kalau kita sudah punya anak. Misal kita nyuruh gitu ya ke anak kita, tolong pintunya ditutup. Kata anak kita, iya Pak, pintunya kita tutup. Saya yakin kita sayang. Dan kalau dia salah, kalau anak kita nurut dan dia berbuat salah, kita nggak akan berani menghukum, nggak tega gitu kalau menghukum anak yang baik, kemudian kita hukum. Tapi kalau begini, tolong tutup pintunya. Enggak, ini lagi main game, lagi seru, lagi nyerang nih ML-nya, Mobile Legend dan seterusnya. Atau misalnya Nabi Ibrahim, atau ya bukan Nabi Ibrahim lah ya, Bapak itu mimpi menyembelih gimana pendapat? Ya si bapak mah, saya kira mungkin semangat dan nyembelihnya juga ya. Pantesan kok Allah jadi suruh disembelih. Budak si gaki memang harus disembelih gitu, kudu dipuji. Jadi anaknya baik, tapi harus disembelih. Nah, luar biasa Masya Allah. Dan penyembelihnya adalah sang ayah sendiri. Perintah penyembelihannya datang lewat mimpi, dan ibunya Siti Hajar juga penurut. Ya, kita tidak menemukan cerita pemberontakan dari sang ibu. Sehingga teman-teman yang Allah muliakan, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya, ini simbol dari tauhid. Kurban itu simbol tauhid. Berkorban itu simbol tauhid. Kenapa? Mengosongkan semua, bukan mengosongkan mungkin ya, merendahkan semua cinta kepada selain Allah untuk menomorsatukan. Tauhid itu kan menomorsatukan dari kata wahid ya. Wahada yuwahidu tauhid, menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengorbankan semuanya, anaknya, istrinya, keluarganya, hartanya, dan menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim alaihi salam rugi?
Ternyata kalau kita lihat, teman-teman yang Allah muliakan, ceritanya saya kira masyhur. Saat Nabi Ismail jadi korban, perhatikan jawaban Nabi Ismail. Dan ini jawaban kita kalau kita di posisi yang, sebutlah dalam tanda petik, kita yang dikorbankan. Misal, kata orang tua kita, atau kata pasangan kita, ya kata suami ke istri, Bu, mohon maaf ya, Bapak kemungkinan pulangnya 3 bulan lagi karena Bapak harus tugas di luar negeri untuk misi perang misalnya. Seorang istri di posisi yang dalam tanda petik dikorbankan. Jawab dengan jawaban Nabi Ismail. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Jangan lupa ucapkan insyaallah. Jangan lupa ucapkan insyaallah. Nabi Ismail tidak menantang dengan jawaban yang sembrono, yang nggak begini. Ya Pak, pencit ya Pak, lamun eta perintah Allah masuk pencit ya. Enggak. Tapi dengan ketawaduan, insya Allah saya akan sabar. Dengan izin Allah, mudah-mudahan bisa bersabar. Jadi, kalau di posisi yang berkorban, kita menomorsatukan Allah, kita mengajak dialog, supaya yang dikorbankan juga dapat pahala. Kalau kita di posisi yang dikorbankan, dalam tanda petik, sertakan Allah sendirian, nggak single parent, cuman bapaknya nggak banyak di rumah. Kata istrinya, insya Allah Pak, mudah-mudahan saya sabar. Insya Allah minas sabirin. Kebersamaan untuk berkorban kepada Allah, kebersamaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban. Hingga di ayat 103 Allah mengabadikan ini kekompakan dalam pengorbanan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Kisah penyembelihan ini Allah menyebutnya benar-benar ujian yang nyata. Jadi dibanding dengan semua ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim, ujian penyembelihan anak, Allah menyebutnya ujian yang sangat nyata. Nabi Ibrahim itu sudah melewati banyak ujian, ya. Ujian dengan orang tuanya, dengan kaumnya, dengan raja, dengan perpisahan istrinya, dengan berbagai macam ujian. Tapi untuk penyembelihan, pengorbanan, itu ujian yang paling nyata. Sehingga Allah mengganti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar, dengan seekor kibas yang datang langsung dari surga dibawa oleh malaikat, kemudian disetop penyembelihan Nabi Ismailnya. Artinya begini, Nabi Ibrahim siap mengorbankan anaknya untuk disembelih, tapi kata Allah, enggak, sudah cukup, jangan diteruskan, karena yang Allah inginkan bukan kematian Nabi Ismail, bukan kehilangan Ibrahim atas anaknya, tapi yang Allah inginkan adalah sejauh mana Ibrahim memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah memprioritaskan Allah dan kelihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampak buktinya, maka Allah nggak akan biarkan kita kehilangan. Ya, Allah nggak akan biarkan kita kehilangan. Ismail tetap hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam punya kambing, ya, yang bisa dimakan. Kemudian yang berikutnya yang luar biasa. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas salihin. Dan kami beri Ibrahim kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishak.
Siapa Ishak? Anak Nabi Ibrahim dari Siti Sarah yang mandul. Jadi Nabi Ibrahim mau berkorban. Nabi Ibrahim mau berkorban. Kata Allah, sudah cukup, nggak usah berkorban. Ya, engkau sudah berkorban, maaf, engkau sudah siap berkorban, tapi kami nggak mau engkau kehilangan. Ismail tetap hidup, dan kami tambah kepada engkau anak yang satu, namanya Ishak, yang lahir dari istri engkau yang mandul, Siti Sarah. Dan ini sebagai bonus, ada domba yang harus disembelih. Silahkan sembelih domba. Artinya berkorban satu, dapat tiga. Dalam kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengorbankan anak, tapi dapat tiga. Ismail tetap hidup, dapat tambahan Ishak, dapat bonus domba. Tidak ada yang rugi kalau berkorbannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu satu-satunya milik kita, walaupun kita nggak tahu dari mana kita akan dapat lagi, ya. Walaupun misalnya kehilangannya itu dengan sengaja kita yang keluarkan, tapi Allah pasti akan mengganti dan tidak akan membiarkan kehilangan itu menguasai perasaan kita. Teman-teman yang Allah muliakan, ini sekilas dari sejarah dan refleksi kisah pengorbanan dan cinta Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari 3 surat, satu surat At-Taubah ayat 24, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 165, dan yang ketiga surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 113. Intinya satu, cinta kepada Allah akan pengorbanan. Dan apa yang kita korban, yang 8 cinta halal itu kadang harus kita korbankan untuk Allah, dan Allah tidak akan membiarkan kita kehilangan. Dengan 8 hal tadi pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk saya khususnya dan untuk kita semua. Saya kembalikan ke Teh Wida sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya, banyak sekali bentuk teladan Nabi Ibrahim dalam kesabaran dan pengorbanannya, juga kesabaran dan kesolehan Nabi Ismail yang dapat kita ambil dan amalkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang barangkali ada dari teman-teman di sini yang masih penasaran dan ingin bertanya. Mangga untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand aja ya. Atau boleh di kolom chat di ketik aja. Atau boleh di unmute aja kalau yang mau bertanya. Ini ada dari SMP Negeri 62 ya namanya. Izin bertanya, saya Lingga, yang ingin saya tanyakan, apakah sabar itu ada batasnya? Gitu. Baik. Mana Ustaz? Teman-teman yang Allah muliakan, Lingga tadi ya dari SMP 62. Sabar itu setengahnya iman dan setengahnya lagi syukur. Iman itu setengahnya sabar dan setengahnya syukur. Sehingga sejauh mana batasan sabar kita erat kaitannya dengan sejauh mana tingkat keimanan kita.
Jadi apakah sabar ada batasnya? Ada. Sampai mana batasnya? Sampai tingkat keimanan kita. Sehingga makin tinggi iman, makin tinggi batas kesabaran. Makin turun iman, pasti makin turun juga batas kesabaran. Hingga meningkatkan kualitas sabar itu dengan meningkatkan kualitas keimanan, ya. Hingga dalam contoh misalnya dalam salah satu ayat, ya, Allah menggambarkan bagaimana sekelas nabi kalau dicerca, diejek, diserang, dibully, ada saja rasa tertekan, ya, artinya dadanya menyempit. Bahasanya begini, kalau kita lihat di ayat Al-Quran tuh, di surat ke-15 ayat 97. Dan kami sungguh mengetahui bahwa dadamu jadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Rasulullah bukan pembohong, tapi saat umatnya orang musyrik Mekah menuduh Rasulullah pendusta, ngaku-ngaku jadi nabi, ada perasaan dada yang menyempit, ya, dada yang menyempit. Maka kata Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, berbanyak berzikir untuk melapangkan dada, karena zikrullah, mengingat Allah, itu membuat hati jadi tenang. Kalau hati tenang, masalah itu terasa lebih ringan, ya. Ini kalau pakai ilustrasinya, saya lupa siapa. Kalau kita masuk ke toilet, kita lihat ada tikus gede, 2 lagi tikusnya. Kira-kira panik nggak? Tikusnya panik, kitanya juga panik. Kita teriak, tikusnya juga teriak. Kitanya loncat-loncat, tikusnya juga mungkin loncat-loncat. Tapi kalau lihat tikusnya itu di lapangan yang luas, tikusnya sama, ada 2. Paniknya mungkin nggak sama. Ya, artinya masalah boleh sama, tapi kalau hatinya lebih lega, hatinya lebih luas, akan direspon dengan lebih santuy, lebih tenang, ya, lebih tenang. Dan untuk menenang atau meluaskan perasaan, meluaskan dada, itu salah satunya dengan zikrullah. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Fasabbih bihamdi rabbik. 1 sendok garam kalau dimasukkan ke dalam galon yang penuh, dengan dimasukkan ke dalam gelas, 1 sendok garamnya sama, tapi rasa asinnya berbeda. Karena tadi kapasitasnya lebih besar, sehingga asinnya juga semakin berkurang. Yang pertama, meningkatkan kapasitas kesabaran itu dengan memperbanyak zikrullah. Fasabbih bihamdi rabbik. Yang kedua, wakum minas sajidin. Dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat. Artinya bersama-sama dengan orang soleh beribadah berjamaah. Kebersamaan dengan orang soleh itu menguatkan, ya, sholatnya berjamaah. Kalau memungkinkan kondisi hari ini, ya, kalau memungkinkan sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu seperti ini juga ikut menguatkan, ya, ikut membantu semangat kita. Itu mungkin siapa tadi, Lingga, ya, iman sabar itu ada batasnya, dan batasnya adalah tingkat keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Ya, insya Allah terjawab, ya, pada kali enggak. Mungkin dari teman-teman yang lain barangkali ada lagi yang ingin bertanya. Dari Teh Elva, ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
mau nanya Ustadz tentang kan kebanyakan itu diceritainnya tuh tentang Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail tuh hanya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim saja. Nah, apakah ada sejarah yang menjelaskan tentang bagaimana reaksi kaum sekitarnya gitu ketika mendengar Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, dan bagaimana reaksi pula kaumnya ketika mendengar bahwa Nabi Ismail itu digantikan oleh seekor kambing itu? Apakah mereka jadi beriman kepada Allah atau bagaimana Ustadz? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau reaksi saat Nabi Ibrahim alaihi salam mau menyembelih Nabi Ismail, ini salah satunya diceritakan tentang munculnya sosok orang tua yang menasehati Nabi Ibrahim. Tapi nasihatnya tidak sejalan dengan perintah Allah. Ini harus hati-hati ya. Kalau ada nasihat, tapi nasihatnya nggak sejalan dengan perintah Allah. Isi nasihatnya, wahai Ibrahim, engkau sudah sepuh, sudah tua, sudah uzur, satu-satunya anak semata wayang harus dikorbankan. Sebaiknya Bunda jangan lakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mengambil batu, kemudian dilempar dengan batu kerikil, ya bukan batu gede, dilempar dengan 7 batu. Kemudian datang lagi si kakek tua ini ke Siti Hajar, menasehati, dalam zahirnya menasehati untuk menunda atau tidak melanjutkan penyembelihan. Ini anakmu satu-satunya yang sudah dilahirkan dengan susah payah, ya, ditinggalkan oleh suami, dibesarkan sendiri. Masa sekarang harus dibiarkan oleh suami untuk disembelih? Jangan-jangan, ini bisikan dari istri yang satu lagi, karena istri yang satu lagi belum punya anak. Siti Hajar kemudian ngambil batu, dilempar 7 kerikil. Kemudian datang ke Nabi Ismail alaihi salam, ya, menggoda, menasihati, masih muda, masih panjang usianya, jangan sampai kemudian hilang harapan masa depan gara-gara mimpi, dilempar batu. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, reaksinya ada 2. Ya, ada reaksi yang mendukung, ada reaksi yang diangkat, kemudian jadi sejarah, dan akhirnya jadi ibadah. Napak tilas Nabi Ibrahim alaihi salam mewaspadai godaan syaitan. Itu syaitan, itu iblis yang berubah wujud jadi manusia tua, manusia sepuh, manusia yang memberi nasihat, tapi nasihatnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di kisah yang lain, teman-teman bisa melihat ada kisah yang mirip. Melebar sedikit ya. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 21. Dan dia syaitan bersumpah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa isi sumpahnya? Saya adalah orang yang ingin memberi nasihat kepada kalian berdua. Wa qasamahuma, demi Allah wahai Adam, ini nasihat pepejuh pepeling kanya ti sepuh ti senior ti kolot. Nah, tuh ada buah, kalau kamu makan buah itu, kamu jadi malaikat, kamu bakal kekal di dalam surga. Redaksinya begitu indah, nasihatnya begitu luar biasa, tapi isinya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kisah yang akan terus-terusan berulang, sejarah yang akan terus berulang, ya. Bungkusnya seperti nasihat, tapi esensinya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
ada reaksi dari lingkungan sekitar, salah satunya reaksi yang menolak Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini jadi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dalam agama Islam, tapi dalam semua agama. Meskipun di agama yang lain orang Yahudi itu mengaku-ngaku bahwa yang disembelihnya adalah Nabi Ishak. Tapi kisah penyembelihannya itu diakui oleh semua agama samawi, ya, dan diimani bahwa ini mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini ada yang bertanya lagi, Ustadz, mau dibacain aja ya. Ini dari Teh Rae. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar jika orang tua bisa durhaka ke anaknya? Jika benar, apa yang bisa membuat orang tua durhaka kepada anaknya? Terima kasih Ustadz. Ada seorang anak di zaman Umar bin Khattab yang diadukan, ya. Jadi ada orang tua datang ke Umar bin Khattab mengadukan anaknya yang durhaka. Anaknya durhaka, diadukan ke pengadilan ke Umar bin Khattab. Anak muda, bapakmu melaporkanmu karena engkau bersikap durhaka kepada orang tua. Bagaimana tanggapanmu? Kata anaknya, wahai Umar bin Khattab, saya adalah anak yang tidak dididik oleh orang tua saya. Saya anak yang diberi nama yang jelek oleh orang tua saya. Dan saya punya ibu yang tidak baik. Ibu saya tidak baik. Latar belakangnya, akhlaknya, dan seterusnya. Akhirnya kata Umar bin Khattab begini ke bapaknya, ya, ke orang tuanya. Aqaqtahu qabla an ya'iqa. Engkau sudah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Itu kata Umar bin Khattab ke orang tuanya. Engkau durhaka kepada anakmu karena engkau mencari ibu yang tidak baik untuk anakmu. Satu. Jadi bentuk durhaka kepada anak dari kisah ini, mencari pasangan yang tidak baik asal usulnya, yang tidak jelas latar belakangnya, yang tukang maksiat, ya, dan nggak mau taubat, itu bentuk durhaka kepada anak. Yang kedua, memberi nama yang tidak baik kepada anak, itu juga bentuk durhaka orang tua kepada anak. Karena nama itu doa, ya, jadi hati-hati milih nama. Tidak harus bahasa Arab, mau bahasa Indonesia juga silahkan asal namanya bagus, ya. Pak Ustadz namanya harus bagus, bukan namanya asal namanya bagus gitu. Akhirnya semua anak laki-laki dikasih nama bagus. Ya apa namanya bagus, oh bagus. Kata Ustadz namanya harus bagus, katanya bagus semuanya akhirnya. Atau kalau perempuan namanya siapa? Bunga, bagus. Bunga apa nama lengkapnya? Bunga bangkai. Jangan kalau gitu. Jadi memang nama yang terbaik itu nama yang ada penghambaan kepada Allahnya. Abdullah, Abdurrahman, ya. Kemudian nama para nabi, kemudian nama para sahabat, ya. Ustaz, boleh nggak ngambil nama dari Al-Quran? Oh, boleh, asal maknanya bagus. Jangan karena ada di Al-Quran kemudian diabadikan. Saya pengen kasih nama anak saya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab kan ada di Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab ada. Saya pengen kasih nama anak saya Pikin. Pikin dari mana? Dari munafikin misalnya. Jangan, ya. Walaupun ada dalam Al-Quran, tapi maknanya juga harus bagus. Kasih nama Fir'aun misalnya nama anaknya. Enggak.
Satu, kata Umar bin Khattab, engkau sudah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Milih pasangan yang tidak baik, kasih nama yang enggak baik, dan yang ketiga, tidak memberi agama kepada anak. Ini bentuk durhaka orang tua kepada anak. Sehingga kalau kata pepatah tadi kita sebutkan ya, kalau kata orang Arab pepatahnya, kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waju. Bagaimana bayangan mau lurus kalau tongkatnya saja bengkok. Intinya sama lah semuanya ya. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, uyah mau ke SK luhur, like father, like son. Bayangan itu akan sama seperti benda. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ini masih ada sih beberapa di kolom chat, atau mau dicukupkan atau bagaimana ya Ustaz? Telangkung, mangga silahkan. Sampai subuh ayo. Paling satu lagi, barangkali ada yang mau sharing tentang pemahaman yang didapat, mereview sedikit begitu tentang materi yang tadi Ustaz sampaikan. Enggak, boleh kalau ada yang mau men-sharingkannya. Enggak, silahkan open mic biar ada diskusinya. Atau sudah pada tidur ini teh? Belum Ustaz. Belum. Saya. Alhamdulillah, mangga silahkan. Ya. Izin Ustaz. Ya, turun Teh Wida. Izin Ustaz, tadi kan menyimak kajiannya dari Ustaz gitu, kalau saya sendiri sih agak ini ya, amazed gitu, kaget dengan ternyata ada ya yang namanya syirik cinta gitu. Karena mungkin ya betul kata Ustaz gitu, kalau misalkan kita diajaknya untuk menyembah patung gitu, atau misalkan syirik-syirik yang mungkin kita pikirnya kayaknya enggak deh gitu, enggak ke arah sana. Tapi ketika disodorkan sebuah konsep yang namanya syirik cinta, kayaknya bisa jadi sering gitu kita melakukan kesyirikan itu teh, karena yang 8 tadi mungkin bisa jadi halal gitu cinta-cintanya teh, tapi ada beberapa posisi ketika kita tidak cerdas memprioritaskan cinta, sehingga cinta yang halal tadi bisa membawa pada kefasikan. Apalagi kalau misalkan kita posisinya sebagai anak gitu, atau misalkan kondisinya kayak gini gitu, misalkan kita jadi menuhankan COVID gitu, menuhankan pandemi karena takut dan sebagainya, lalu cinta kepada Allahnya terus tawakalnya malah berkurang gitu. Jadi pengorbanan cintanya Nabi Ibrahim teh jauhan gitu untuk kita ikutin, sedangkan kita pun masih berkutat dengan syirik cinta yang tadi gitu. Jadi luar biasa banget kurban ini gitu, Idul Adha ini tidak semata-mata kita hanya ngurusin udiah aja gitu, menyembelih hewan aja, sedangkan hawa nafsu, prioritas cinta pun kita masih pabaliut gitu. Jadi apa yang saya dapetin, maksudnya saya highlight banget gitu Ustaz terkait si syirik cintanya ini, nuhun banget. Jadi ketika si bahasa Al-Quran ini disampaikan dengan konsep yang mungkin lebih kita pahami kekinian, jadi nyanya gitu, kayak gini loh gitu permasalahan yang lebih banyak kita hadapi. Jadi itu sih Teh Wida gitu yang saya dapat banget malam ini mah. Jangan sampai si syirik cinta ini menjadi bentuk kesyirikan kita, versi baru gitu ya. Arika patung dan sebagainya mungkin jauh, tapi syirik cinta ini teh bisa bikin kita soledad gitu. Hatur nuhun Ustaz atas ilmunya. Seperti orang Spanyol itu soledad. Diserele gitu. Hatur nuhun Ustaz ilmunya. Sama-sama, mangga, mudah-mudahan manfaat buat kita. Ustaz, assalamualaikum. Punten saya mau nambah. Waalaikumsalam, mangga Bu Ratu, mangga. Ini kan fenomena zaman sekarang kan ada namanya apa sih? Bucin ya, kata anak-anak muda sekarang ya. Pebu cinta. Kayak gitu. Berarti itu termasuk syirik cinta juga barangkali Pak Ustadz mungkin. Nah, bucinnya ke siapa dulu? Biasanya kan ke pasangan nih Pak Ustadz gitu. Berarti dia lebih memprioritaskan berarti kan. Ya, baru ketahuan
prioritas atau enggak itu kalau sudah bentrok. Kalau belum bentrok mah masih aman. Kalau sudah bentrok baru misalnya begini, kan kata Allah itu misal ya, laki-laki yang beriman pilihlah wanita yang beriman juga, jangan yang musyrik. Misal contoh ini kita lihat kayak ayat Al-Quran biar lebih enak ya. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau ajabakum. Sebentar, saya coba tampilkan. Tidak masalah kita mencintai lawan jenis selama nggak bertentangan dengan aturan Allah. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 21 misalnya. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ini kan ada larangannya, ada perintahnya, ada aturannya. Tapi dah saya sudah cinta. Tapi kata Allah, jangan. Beda agama. Kan sekarang lagi jadi fenomena ya. Tapi dah saya sudah cinta, gimana lagi? Kalau sudah cinta mah, satu sisi dia punya rasa, sisi lain ini ada wahyu dari Tuhannya. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia bukan budak, walaupun dia menarik hati. Nah ini kan masalah syirik cinta nanti jatuhnya. Termasuk dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin. Budak mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hati. Artinya itu silahkan gitu ya. Selama kalau sudah bentrok kita tetap memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bentrok mah nggak masalah. Kalau belum bentrok, seorang suami bucin ke istrinya misalnya, tapi nggak ada perintah Allah yang dilarang gitunya. Hubungan suami istrinya bagus, kemudian perintah Allahnya semua dikerjakan, ya halal-halal saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Bu Ratu. Salam. Untuk pertanyaan dan sharingnya mungkin kita cukupkan aja ya. Mantap, alhamdulillah materi malam ini banyak sekali insight baru yang dapat kita ambil. Kalau tadi kata Teh Winama jadi baru tahu gitu tentang syirik cinta itu, oh ternyata ada begitu ya. Kita jadi semakin tahu dan bisa merefleksikan sejarah pengorbanan cinta Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan kita di masa kini. Semoga teman-teman dapat menangkap materi kajian hari ini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, mangga kepada Ustadz Alpe berkenan untuk memberikan penutup untuk kajian kali ini. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memang kisah antara bapak dan anaknya. Tapi endingnya ini kisah tentang penyembelihan hewan kurban. Sehingga di satu sisi kita bersyukur, alhamdulillah yang disembelih bukan anak, karena kalau yang disembelih anak mungkin setiap tahun kita harus berkorban anaknya. Misalnya Bu Ratu sudah hamil lagi, iya buat korban gitu. Dan seterusnya. Alhamdulillah yang kita korbankan bukan anak, yang disembelih bukan anak, tapi udhiyah kita. Sehingga lebih ke materi, lebih ke harta, lebih ke uang, sejauh mana cinta kita kepada Allah, salah satunya diukur dengan sejauh mana pengorbanan kita dengan harta untuk Allah. Dipencit, disembelih saldo kita untuk beli domba, ya. Dan insya Allah tidak ada yang dirugikan. Pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal 3 kali lipat. Minimal 3 kali lipat seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya teman-teman, di penghujung majelis kita, kajian kita, kumpul-kumpul kita, saya mengajak kita beristighfar, mohon ampun kalau seandainya ada dosa yang menghalangi, ada kefasikan yang pernah kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Jazakallahu khair Ustadz Abe atas materinya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi pahala untuk Ustadz dan menjadi ilmu yang bermanfaat juga untuk kami. Mudah-mudahan Ustadz dan sekeluarga semoga selalu sehat ya. Amin. Masa sakitnya Allah jadikan penggugur dosa dan Allah jadikan Amin. ilmu yang telah dibagikannya sebagai amal jariah yang mengalir pahalanya hingga hari akhir nanti. Kita tutup mungkin pertemuan kali ini dengan istighfar dan hamdalah, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, untuk teman-teman di sini yang ingin langsung gitu mengikuti jejak pengorbanan dari kisah Nabi Ibrahim yang telah disampaikan, boleh menghubungi dan follow juga @muslimspeakup atau @pangausans_ dalam layanan penyaluran kurban dan juga untuk informasi kajian-kajian selanjutnya gitu ya. Nanti boleh dicek aja Instagramnya untuk info-info selanjutnya. Begitu mungkin teman-teman, saya Wida sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di kajian Muslim Speak Up selanjutnya. Billahi fisabil haq fastabsyirhu bil jannah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.